Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen kami Nerjenri Serulo Romi Loindong SEMM. Anggota kelompok kami terdiri dari Yvonne Pondaak, Erika Kawinda, Tesalonika Kaviar, dan Angelita Repi. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai biaya relevan. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian biaya relevan. Biaya relevan disebut juga konsep biaya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tertentu yang berhubungan dengan alternatif yang akan dipilih. Termasuk dalam kategori biaya relevan adalah biaya diferensial, biaya tambahan, biaya kesempatan, biaya terhindarkan, dan biaya yang dapat dikendalikan. Biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan relevansi merupakan salah satu kualitas yang paling penting dalam informasi akuntansi manajemen yang baik. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan biaya yang timbul atau dibebankan pada satu atau lebih aktivitas atas dasar manfaat yang diterima atau hubungan logis lainnya yang harus terukur secara kuantitatif yang dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan memiliki beberapa ciri khusus, seperti biaya masa yang akan datang atau future cost dan bukan masa lalu atau sunk cost, serta biaya yang berbeda antara dua alternatif. Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pesanan khusus, biaya relevan biasanya terdiri dari biaya variabel, namun tidak semua biaya variabel menjadi biaya relevan, contohnya komisi penjualan. Selanjutnya, konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Menurut Mulyadi, biaya relevan adalah biaya yang masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, biaya tersebut adalah relevan dengan analisis yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Biaya relevan menurut Supriyono meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, biaya relevan menurut Hansen dan Wowen merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga biaya-biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif dengan alternatif lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Selanjutnya, 4 contoh konsep biaya relevan. Yang pertama, biaya diferensial atau differential cost. Yang kedua, biaya traceable atau traceable cost. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang keempat adalah biaya incremental atau incremental cost. Yang pertama, biaya diferensial. Biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua, biaya traceable atau biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, biaya kesempatan, yaitu penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Dan yang keempat, biaya incremental atau biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak ditambahkan akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Proses pengambilan keputusan memerlukan data yang dapat diukur, dianalisa dengan tepat, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan, tidak ada aturan umum yang membedakan biaya ke dalam biaya relevan atau tidak relevan. Maka dari itu, untuk mengetahui mana yang merupakan biaya relevan, diperlukan analisis biaya yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut.
Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis biaya relevan. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang sudah dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang sudah dipertimbangkan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam biaya relevan. Yang pertama, biaya-biaya masa lalu atau historis, yakni biaya yang dapat membantu sebagai dasar untuk membuat prediksi. Namun, biaya di masa lalu ini tidak relevan ketika kita akan pakai saat kita akan membuat keputusan, apalagi yang bersifat di masa depan. Yang kedua, alternatif-alternatif berbeda dapat dibandingkan dengan memeriksa perbedaan-perbedaan total pendapatan dan biaya masa depan yang diharapkan. Yang ketiga, tidak semua pendapatan dan total biaya di masa depan diharapkan yang bersifat relevan, sehingga pendapatan dan biaya yang diharapkan tidak berbeda di antara alternatif-alternatif pilihan dianggap tidak relevan dan dapat dihilangkan dari analisa. Dan yang keempat, yaitu mengingat tingkat kesulitan pengukurannya, titik berat yang tepat harus diberikan untuk faktor-faktor kualitatif dan faktor-faktor kuantitatif non-keuangan. Selanjutnya adalah jenis biaya relevan. Yang pertama ada sunk cost atau biaya histori, yang bisa juga disebut dengan biaya di masa lalu. Dalam biaya ini tidak ada yang dapat mengubah apa yang telah dikeluarkan maupun apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu, biaya historis merupakan informasi yang tidak relevan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, opportunity cost atau biaya kesempatan adalah biaya kontribusi dari sebuah aktivitas pendapatan yang hilang karena tidak digunakannya suatu sumber daya yang terbatas dalam penggunaan alternatif terbaik selanjutnya. Perhitungan atas biaya kesempatan ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dari suatu alternatif, sebuah keputusan yang sudah diambil. Besarnya biaya relevan merupakan akumulasi dari biaya tambahan yang ada pada suatu pilihan alternatif dengan biaya kesempatan yang tinggi dan dipilihnya alternatif keputusan tersebut. Yang ketiga, incremental cost, yaitu revenue, yang disebut juga dengan biaya pendapatan tambahan yang adalah total tambahan biaya atau pendapatan yang didatangkan oleh suatu aktivitas dari keputusan yang diambil. Yang keempat, differential cost yang berarti juga revenue, yaitu biaya pendapatan diferensial adalah perbedaan antara total biaya yang sudah diambil. Terdapat 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi berbagai alternatif sebagai solusi pemecahan sebuah masalah. Dalam hal ini menghindari alternatif yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, identifikasi biaya dan keuntungan. Dalam hal ini kita harus menghindari adanya biaya dan keuntungan yang tidak relevan untuk masing-masing alternatif. Yang keempat, bandingkan biaya relevan atau relevant cost dan revenue untuk masing-masing alternatif. Dan yang kelima, pilihlah alternatif yang paling mungkin dan yang paling menguntungkan. Selanjutnya, keputusan pemilihan alternatif dan aplikasi biaya relevan dalam pengambilan suatu keputusan. Ada sejumlah contoh untuk menjelaskan penggunaan biaya relevan dalam pengambilan keputusan yang bersifat taktis, seperti membuat atau membeli komponen dari luar, melanjutkan atau meneruskan suatu segmen atau produk, menerima pesanan khusus dari bawah harga normal, memproses produk bersama lebih lanjut, atau menjualnya pada saat pemisahan, dan sebagainya. Menurut Haryadi, aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan adalah keputusan membuat atau membeli, yaitu yang pertama, biaya kesempatan. Yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan. Yang ketiga, keputusan meneruskan atau menghentikan dengan akibat saling berkait. Yang keempat, yang terakhir, yaitu harga jual. Khusus kadang-kadang perusahaan perlu melakukan diskriminasi harga untuk memperoleh keuntungan maksimum atau untuk menekan kerugian. Namun,
Kebijakan seperti itu hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu atau kondisi khusus saja. Contohnya, jika perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur, maka perusahaan dalam kondisi yang tidak optimal karena perusahaan mengeluarkan biaya tetap dalam jumlah yang banyak, sementara perolehan pendapatannya tidak proporsional dengan biaya tetap tersebut. Untuk itu, dalam mengurangi kerugian ini, maka perusahaan dapat memanfaatkannya dengan menerima pesanan khusus. Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar suatu pesanan khusus dapat diterima menurut Supriyono adalah: yang pertama, kapasitas produksi perusahaan masih ada yang menganggur. Dan yang kedua, yaitu adanya pemisahan pasar antara penjualan biasa dengan penjualan untuk melayani pesanan yang khusus. Selanjutnya, penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan, yang disebut juga dengan penerapan analisis biaya relevan, dapat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya yang relevan menurut Mulyadi. Yang pertama, make or buy decisions, yaitu keputusan membuat sendiri atau membeli yang dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan itu. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Yang kedua, keep or drop decisions. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain, atau yang memiliki berbagai departemen penghasil laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya mengalami kerugian dalam usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus-menerus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Yang ketiga, yaitu special order decisions. Pada umumnya, perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi di beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan mampu membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan dapat berakibat dilakukannya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian, umumnya perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur, sering sekali mendorong manajemen puncak yang mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Yang keempat, yaitu decisions to sell process further, di mana ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial. Jika alternatif dapat memproses lebih lanjut, maka itu yang akan dipilih. Aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Menurut Ahmad tahun 2013 menjelaskan bahwa penerapan analisis biaya relevan dapat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Berikut merupakan jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya relevan. Yang pertama, membuat atau membeli. Keputusan khusus yang pertama adalah perusahaan dihadapkan pada pilihan dalam rangka pengadaan komponen barang untuk memproduksi barang. Perusahaan akan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut di tempat lain. Akuntansi manajemen membuat hitungan dari sisi keuangan mana dari kedua alternatif tersebut yang paling menguntungkan dari segi keuangan. Keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain ada dua tipe, yaitu kondisi awal membuat sendiri, yang kedua kondisi awal biasa membeli. Berikutnya, meneruskan atau menghentikan. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dari pihak manajemen akan melakukan tindakan untuk departemen yang tidak menguntungkan tersebut dengan menggunakan analisis keuangan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial.
Pengambilan keputusan dengan menghilangkan salah satu jenis produk atau departemen, biaya-biaya tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Biaya yang tak terhindarkan adalah biaya yang tetap akan terjadi dengan pengambilan keputusan jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Pada umumnya merupakan biaya bersama bagi beberapa jenis produk sehingga peniadaan salah satu jenis tersebut akan mempengaruhi biaya tersebut. Berikutnya, menjual atau memproses lebih lanjut. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewa atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Berikutnya, menerima atau menolak pesanan khusus. Perusahaan yang sudah terbiasa memproduksi produk reguler dalam jumlah yang sama setiap hari, jika mendapatkan pesanan tambahan dengan harga di bawah standar, maka pesanan tambahan tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam akuntansi manajemen, perlu mempertimbangkan dengan menghitung biaya-biaya yang timbul. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang sudah penuh, apabila ada pesanan tambahan akan menyebabkan kenaikan biaya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap. Maka, perlu diperhitungkan kembali pesanan tambahan dengan harga khusus, jangan sampai perusahaan mengalami kerugian. Penerapan konsep biaya yang relevan pada industri RMGS di Bangladesh. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Menurut Harper College Tutorial tahun 2010, untuk beberapa tahun Pinaki Garment Ltd, perusahaan telah membeli starter yang dipasang di garis standar mesin swing. Karena penurunan output, perusahaan memiliki kapasitas menganggur yang dapat digunakan untuk menghasilkan starter. Chief Engineer telah merekomendasikan menentang langkah ini. Bagaimanapun, biaya menunjukkan bahwa untuk menghasilkan starter akan lebih besar dari saat ini, yaitu $10 per harga beli satuan. Biaya unit produk perusahaan berdasarkan tingkat produksi 60.000 starter per tahun adalah sebagai berikut. Seperti yang tertera di tabel, pemasok luar telah menawarkan untuk memasok starter ke Pinaki atau hanya $1.000 per starter. Sepertiga dari biaya produksi tetap yang dapat dilacak mewakili gaji supervisor dan biaya lain yang dapat dihilangkan dari starter yang dibeli. 2/3 lainnya dari biaya manufaktur tetap yang dapat dilacak adalah penyusutan peralatan manufaktur khusus yang tidak memiliki nilai jual kembali. Keputusan itu tidak akan berpengaruh pada biaya tetap umum perusahaan dan ruang yang digunakan untuk memproduksi suku cadang akan menganggur. Yang kedua, menjatuhkan atau mempertahankan segmen. Daerah lain di mana biaya relevan yang digunakan, apakah untuk menjatuhkan sebuah divisi atau produk. Perusahaan sering menyiapkan laporan pendapatan untuk divisi atau produk mereka. HR Fashion membuat perusahaan kain memiliki 2 departemen. Berikut format kontribusi pendapatan bulanan perusahaan tersebut. Margin kontribusi hilang jika segmen Y dijatuhkan. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diberikan, segmen Y tidak boleh dihentikan kecuali penggunaan yang lebih menguntungkan dapat ditemukan. Selanjutnya yang ketiga, pesanan khusus. Pesanan khusus adalah daerah klasik tempat penghitungan biaya yang relevan digunakan. Pelanggan berada di daerah yang biasanya tidak dilayani bisnis Anda. Pelanggan potensial menawarkan untuk membeli produk atau jasa dengan harga di bawah biaya untuk menyediakan produk atau layanan atau pesanan khusus. A sampai Z Knitwears Ltd menghasilkan suatu produk, biaya produksi dan penjualan satu unit produk ini pada tingkat aktivitas normal perusahaan 8.000 unit per tahun adalah partikular, bahan baku langsung total $2,50, tenaga kerja langsung 3, biaya overhead produksi variabel 0,50, biaya overhead produksi tetap dapat dilacak 4,25, biaya penjualan dan administrasi variabel 1,50, dan yang terakhir biaya penjualan dan administrasi tetap 2.
Harga jual normal adalah $15 per unit. Kapasitas perusahaan adalah 10.000 unit per bulan. Pesanan telah diterima dari sumber di luar negeri untuk 2.000 unit dengan harga khusus $12 per unit. Pesanan ini tidak akan mempengaruhi penjualan reguler. Jika pesanan diterima, berapa laba bulanan akan meningkat atau menurun? Pesanan tidak akan mengubah total biaya tetap perusahaan. Keputusan partikular. Harga penjualan total $12. Bahan baku langsung $2,50. Tenaga kerja langsung 3. Biaya overhead produksi variabel 0,50. Biaya penjualan dan administrasi variabel 1,50. Total biaya variabel 7,50. Margin kontribusi 4,50. Unit terjual 2.000. Total margin kontribusi $9.000. Biaya yang relevan adalah $1,50. Penjualan variabel dan biaya administrasi. Semua biaya variabel lainnya hangus karena unit telah diproduksi. Biaya tetap tidak akan relevan karena mereka tidak akan terpengaruh oleh sisa unit penjualan. Selanjutnya, sumber daya dibatasi. Biaya yang relevan juga sangat berguna ketika memutuskan apakah Anda harus memasang iklan suatu produk. Dalam masalah ini, Anda dapat membuat item yang Anda gunakan dalam bisnis Anda atau Anda dapat membelinya dari pemasok luar. People Vision Ltd menghasilkan 3 produk, yaitu X, Y, dan Z. Data mengenai ketiga produk adalah sebagai berikut. Harga penjualan X $80, Y $56, dan Z $70. Biaya variabel, bahan baku langsung X 24, Y 15, Z 9. Tenaga kerja langsung X 14, Y 13, Z 15. Biaya variabel lainnya X 10, Y 14, dan Z 25. Margin kontribusi X $32, Y $14, dan Z $21. Permintaan akan produk perusahaan sangat kuat, dengan pesanan jauh lebih banyak setiap bulan daripada yang dapat diproduksi perusahaan dengan bahan baku yang tersedia. Bahan yang sama digunakan di setiap produk. Bahannya berharga $3 per pon dengan maksimum 5.000 pon tersedia setiap bulan. Dalam urutan apa perusahaan seharusnya memproduksi X, Y, dan Z? Keputusan. Biaya bahan baku langsung X $24, Y $15, Z $9. Biaya per pon X $3, Y $3, Z $3. Pon bahan baku langsung per unit X 8, Y 5, dan Z 3. Margin kontribusi X $32, Y $14, dan margin kontribusi per pon X $4, Y $2,80, dan Z $7. Perusahaan harus menerima pesanan pertama untuk Z, kedua untuk X, dan ketiga untuk Y. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kasus biaya relevan. Soal A, keputusan membuat atau membeli. PT Sukamaju lebih banyak membuat sendiri komponen produknya. Baru-baru ini, PT Sukamaju menawarkan untuk memasok satu komponen seharga $4,50 per unit. PT Sukamaju menggunakan 10.000 unit komponen tersebut tiap tahunnya. Berikut biaya penyerapan per unit komponen. Bahan baku langsung $1,18, tenaga kerja langsung 0,50, overhead variabel 1,50, overhead tetap 3, total $6,18. Jawaban, overhead tetap adalah pengeluaran tetap. Tidak satupun yang akan dihapus jika produksi komponen dihentikan. A. Alternatif apa saja yang dihadapi PT Sukamaju dalam kaitannya dengan produksi tersebut? Jawab, ada 2 alternatif yang akan dihadapi, yaitu membuat komponen atau membelinya dari pemasok luar. B. Susunlah daftar biaya-biaya relevan untuk setiap alternatif. Misalkan, PT Sukamaju membeli komponen dari Helni Elektronik, berapa banyak laba operasi yang akan meningkat atau menurun? Material langsung, membuat $1,18, diferensial biaya untuk membuat $1,18. Tenaga kerja langsung 0,50, diferensial biaya untuk membuat 0,50. Overhead variabel membuat 1,50, diferensial biaya untuk membuat 1,50. Biaya pembelian membeli 4,50, diferensial biaya untuk membuat 4,50. Total membuat $3,18, membeli $4,50, diferensial biaya untuk membuat $1,32. PT Sukamaju harus membuat komponen dalam rumah karena pendapatan operasional akan berkurang 13.200 atau $1,32 dikali 10.000 jika dibeli dari Helni Elektronik.
Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Biaya relevan merupakan sebuah hal yang patut diperhitungkan. Manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi hendaknya menggunakan perhitungan biaya relevan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar margin laba yang dicapai oleh perusahaan. Biaya relevan juga harus dipertimbangkan di dalam membuat keputusan karena ini menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk mengevaluasi informasi akuntansi yang relevan sehingga perusahaan dapat memilih alternatif yang tepat dan memperoleh laba yang tinggi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Diucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Demikian video dari kami. Terima kasih.